Wanita cantik calon pengantin ditemukan tak bernyawa, ternyata dihabisi mantan pacar sendiri karena cemburu saat tahu sang wanita cantik ini akan menikah dengan calon suaminya. Kejadian kisah nyata yang aku bawakan kali ini terjadi di Pati, Jawa Tengah. Seorang wanita cantik muda bernama Ratri Pramudita, biasa dipanggil Dita, berusia 21 tahun. Dita sendiri tinggal dengan keluarganya, dikenal sebagai gadis yang baik, cantik, ramah, dan punya banyak teman. Bahkan Dita sendiri sudah bertunangan dan akan menikah dengan calon suaminya ini. Dekatan berpacaran dengan calon suaminya hingga ada keseriusan. Dilamar oleh calon suami, Dita pun akan menikah dalam beberapa minggu ini. Dita sendiri ternyata di lingkungannya punya seorang mantan bernama Udin. Dulu Dita berpacaran dengan Udin, namun ternyata putus karena Dita dengan Udin merasa tak cocok lagi. Dita sendiri sudah move on dan akan segera menikah. Namun tanpa Dita sadari, Udin sendiri masih mencintai Dita dan masih galau, tak terima kalau Dita sudah dengan lelaki lain. Udin adalah seorang lelaki yang tinggal rumahnya dekat dengan Dita, bertetangga, pekerjaan sehari-hari sebagai kuli bangunan. Semua orang tahu nampaknya Udin masih belum bisa melupakan Dita. Bahkan di depan teman-temannya, Udin kerap minum minuman keras dan bahkan galau di sosial media mencurahkan rasa cintanya kepada Dita. Suatu hari di malam itu Udin pun minum-minum lagi bersama teman-temannya hingga mabuk. Saat Udin pulang ke rumah, Udin pun merencanakan sesuatu. Bahkan saat itu, Udin merencanakan dirinya akan menghabisi Dita karena tak bisa dimiliki. Keesokan paginya saat pagi buta, Udin pun langsung menelpon Dita. Dengan iming-iming saat itu memang handphone Dita rusak. Dita yang berencana akan mencari handphone membeli dari Udin, Udin pun mengaku handphone tersebut sudah ada. Hingga tak lama Udin pun meminta Dita untuk rumah Udin melihat handphone yang sudah ada dan membayarnya. Dita yang kebetulan pagi itu memang sudah selesai beres-beres. Setelah menerima telepon dari Udin, Dita pun berencana ke rumah Udin membayar handphone baru. Bahkan saat itu Dita pun sempat pamit kepada ibunya, menyebutkan kalau dirinya akan ke rumah Udin membayar handphone saja dan tak lama dirinya akan segera pulang. Setelah mendapatkan izin dari sang ibu, Dita pun langsung ke rumah Udin dengan menggunakan motornya. Dita saat itu di rumah Udin berjanji akan sebentar. Namun hingga 2 jam lebih nampaknya Dita tak pulang, membuat sang ibu khawatir. Ibunda dari Dita pun langsung menelpon Dita, namun handphone tak ada jawaban. Hingga ibunda Dita merasa ada yang aneh, tak seperti biasanya Dita yang selalu tepat waktu, bahkan kali ini berjanji akan membayar handphone saja 2-3 jam lebih tak kembali. Mengingat Dita seminggu lagi akan menikah, ibunda dari Dita khawatir hingga akhirnya menyusul Dita ke rumah Udin saat itu. Sesampainya ibu Dita di rumah Udin, nampaknya ada motor Dita hingga akhirnya ibunda dari Dita pun memanggil-manggil Dita. Namun di rumah Udin nampak sepi hingga akhirnya ibunda dari Dita pun meminta tolong para tetangga. Mendobrak rumah Udin, namun ternyata di dalamnya memang tak ada siapa-siapa, hanya ada suara dari kamar. Sempat meminta Udin membuka kamar tersebut, namun Udin tak membukanya. Udin hanya menyebutkan Dita sudah pulang dengan seorang lelaki, namun tak membawa motornya. Ibunda dari Dita tak percaya, meminta Udin membuka pintunya, namun tak dibuka. Para tetangga pun langsung lapor kepada Pak RT dan bahkan lapor kepada pihak kepolisian. Cukup lama menunggu hingga akhirnya pihak kepolisian datang dan Udin menyerah dengan membuka pintu. Saat membuka pintu nampak terlihat Dita sudah tak bernyawa terletak di kasur Udin. Hingga akhirnya ibunda dari Dita pun histeris dan dibantu oleh para warga. Udin diamankan ke kantor polisi, sementara jasad Dita dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Hasil otopsi menyebutkan Dita mendapatkan penganiayaan dan cekikan hingga akhirnya Dita pun tak bernyawa. Jasad Dita dikembalikan ke keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Sementara Udin diinterogasi dan akhirnya Udin mengakui kalau dirinya pelakunya dengan alasan karena dirinya cemburu. Mengaku pernah berpacaran dengan Dita dan kini mendapatkan kabar Dita akan menikah dengan lelaki lain, Udin cemburu hingga akhirnya menganiaya Dita. Saat Dita datang ke rumahnya untuk membeli handphone di Udin, Udin pun mengajak Dita masuk. Di dalam sempat ngobrol-ngobrol, bahkan saat Dita memberikan undangan kepada Udin, di sanalah Udin marah. Udin pun langsung mencekik, melakukan penganiayaan, memukul, bahkan tak lama membenturkan kepala Dita ke tembok hingga akhirnya Dita tak bernyawa. Menggusur Dita ke kamar Udin dan menguncinya dari dalam hingga akhirnya ketahuan. Menurut Udin adalah mantan pacar dari Dita dan sempat berpacaran namun putus.
Sementara dari keluarga Dita mengungkapkan, Udin hanyalah lelaki yang mencintai Dita namun tak pernah ditanggapi Dita. Ibunda dari Dita yakin kalau Dita dengan Udin tak pernah berpacaran. Dita sendiri mencintai calon suaminya dan akan segera menikah namun gagal karena Udin. Calon suami dari Dita sendiri tahu kalau Udin mengejar cinta Dita dan Dita pun pernah mengungkapkan kalau dirinya tak pernah berpacaran dengan Udin, hanya tetangga teman biasa saja. Udin pun diamankan terkait permasalahan ini dan akan segera menjalani beberapa kali persidangan hingga terancam hukuman 15-20 tahun penjara.